Movie Maniacers, selamat datang di channel Movie Maniac. Buat yang baru gabung, boleh dong aku minta tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel dan tingkat semangatku. Kalian tahu film Alive? Tapi bukan yang zombie ya. Alive ini sama-sama rilis di tahun 2020, tapi bukan Asia punya alias Barat punya. Bedanya kalau Alive Asia punya bercerita tentang dikejar-kejar zombie, sedangkan yang ini nggak tahu deh dikejar sama siapa. Menurut IMDb yang saya telusuri dari Mbak Google, film ini dibintangi oleh Babang Thomas Cockrell, terus ada Teteh Camille Stubbs, dan Om Angus McFadden. Gitu kali ya nyebutnya, mboh lah. Ada yang pernah lihat mereka? Aku sih belum, yes. Buat kalian yang kepo, tonton sampai habis ya. Langsung aja yuk, mari kita tonton. Film dimulai dari bangunnya Babang tanpa nama. Di atas kasur, di dalam ruangan, dan kurang penerangan. Babang melihat tubuhnya penuh dengan perban dan darah. Babang lalu melepas selang yang ada di badannya dan... Dengan tertatih-tatih, Babang gelosoran sambil menyeret badannya. Sepertinya Babang ingin mencari bantuan. Mau aku bantu, Bang? Tiba-tiba ada om-om pakai celemek lewat di belakangnya. Om itu pun menghampiri si Babang dan langsung memberikan tindakan. Di sini om bilang bahwa rasa sakit itu tandanya kamu hidup. Lalu adegan berpindah ke Babang yang terbangun dari bobonya lagi. Dan dilihat sebelah kasurnya ada Teteh yang ia tak tahu itu siapa. Atau jelas mukanya nggak kelihatan. Babang pun dilatih sensoriknya sama om-om bercelemek. Rupanya om di sini sebagai perawat mereka. Lalu Babang dipakein sabuk alias diikat ke kasur agar doi nggak bisa kemana-mana lagi. Babang pun berusaha melepas ikatan tersebut. Namun dibatalkan sama om dokter dan om perawat. I don't know, om-om aja lah. Dan Babang pun dibius. Di malam harinya, mereka berdua pun sama-sama telah tersadar. Dan ternyata mereka berdua lupa ingatan. Oke, berarti kita teruskan perbabang tetehan ini karena saya pun juga nggak tahu. Mereka mengobrol ria tapi si Babang diam aja. Sepertinya Babang sedang sakit tenggorokan. Si Babang hanya bisa geleng-geleng dan angguk-angguk sebagai respon buat si Teteh. Si Teteh heran, ada di mana kita, apa yang terjadi pada kita, dan apa hubungan kita. Terus siapa perawat tadi? Perawat itu bilang bahwa dia menyelamatkan kita. Begitu kira-kira pertanyaan si Teteh. Besok paginya waktunya sarapan. Itu apaan? Kok nampak tak sedap? Kalau si Teteh sih nurut-nurut aja disuruh mamam. Sedangkan si Babang sampai mikiran sama saya. Emoh aku emoh. Lalu tiba-tiba si Teteh tersedak makanannya sendiri. Dan seketika sekelebat ingatan muncul bahwa Teteh diserang. Om perawat dengan sigap menolong Teteh yang sudah terbaring di lantai. Aduh Teh, kenapa sempat turun ke bawah? Dan untungnya Teteh berhasil diselamatkan. Dan mereka pun berpelukan. Lalu Babang dan Teteh dibawa ke ruangan treatment untuk dilatih kekuatan fisiknya. Om gendong kemana-mana. Si Teteh dipaksa untuk berdiri dan si Babang dilatih pakai alat gabungan dari angkat beban dan sepeda statis. Ya begitulah sekiranya. Babang dipaksa dan terus dipaksa sama om perawat sampai lututnya berdarah. Aduh Om, cukup Om, Babang gak kuat. Adegan berganti jadi setting outdoor. Om perawat bilang bahwa tempat itu adalah surga dunianya. Dan di sini Teteh pun langsung bertanya bagaimana om perawat bisa menemukannya. Karena menurut ingatannya Teteh itu diserang. Teteh minta om perawat memberi clue untuk membantu ingatannya. Dan dia ingin bisa menghubungi orang di luar sana siapapun itu. Om perawat bilang bahwa dia nggak tahu apa-apa sebelum dia menemukan mereka. Yang om hanya tahu bahwa mereka beruntung om bisa menemui mereka tepat waktu. Dan dia lebih suka kalau Teteh dan Babang menganggap di sini adalah rumahnya. Saya mencium bau-bau amis. Teteh mah nurut-nurut aja biar om gak tersinggung. Tapi si Babang ogah-ogahan. Om perawat pun melepaskan ikatan Babang dan memberikan gunting. No. Dan membuat gerakan seolah-olah Babang ingin menyerangnya dan menyerang si Teteh. Babang akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya, yaitu What? Home. This is home. mereka pun berpelukan seperti keluarga cemara. Duh, so sweetnya. Malam harinya, kini Babang telah bersuara. Babang aktif berbicara ya Bun? Babang berpikir bahwa Om Perawat akan membunuh mereka. Namun Teteh sih nggak begitu. Teteh menganggap bahwa Om menyelamatkannya. Iya tahu pas keselak itu kan Teh.
Teteh heran kenapa Babang selalu membuat Om Perawat kesal. Teteh minta Babang untuk menurut. Babang pun nurut kalau dia akan menurut untuk memulihkan tenaganya agar mereka bisa keluar dari sini. Lalu Teteh menanyakan apakah Babang ingat sesuatu dari tato di tangannya itu. Namun Babang justru baru tahu ada tato di tangannya. Ya elah bang. Esok paginya waktunya makan. Babang pun kini mau makan disuapin langsung sama Om. Namun ternyata makanannya telah dicampur dengan sesuatu yang membuat efek lumpuh. Om merasa Babang terlalu banyak bicara. Ya si Om, Babang udah aktif bicara malah disuruh diem lagi. Babang dan Teteh kini berada di kamar mandi. Babang ditaruh di bak mandi besar alias bathtub, sementara si Teteh langsung ditangani sama si Om. Ah si Om pilih-pilih nih. Dengan efek lumpuh yang masih merekat pada Babang, Babang pun hanyut di bathtub. Dan seketika sekelebat ingatan pun muncul. Om Perawat menolongnya dan mensuntik antidot lumpuh pada Babang. Lalu Om pergi mengambil anduk. Dengan tingkat kesadaran Babang yang telah kembali, mereka pun melarikan diri sekarang juga. Mereka pergi menyusuri gedung dan menemukan telepon tapi nggak ada fungsinya. Lalu mereka menemukan ruang kamar anak dan membuat si Teteh jadi teringat sesuatu. Dari ingatannya ini, si Teteh seperti mempunyai seekor anak. Lalu mereka pergi dan masuk ke ruangan yang di dalamnya banyak foto mereka, seperti perkembangan dari hari ke hari. Namun setelah melihat itu sayang disayang, Mau dong disayang. mereka malah tertangkap sama si Om. Lalu adegan berpindah dengan Om yang bangunin si Teteh. Ya Allah Om, main gaplok aja. Dan didapati si Babang sudah diamanin sama si Om. Om kesal Babang tidak bisa menerima bahwa di sini adalah rumahnya dan dia tidak akan bisa kemana-mana. Om memaksa Teteh untuk memberitahu apa yang direncanakannya, dan Teteh pun jujur apa adanya dari hati ke hati. Gak usah baper lu. Om marah besar dan akan menghukum si Babang dengan bantuan Teteh untuk memilih hukuman apa yang harus didapatkannya. Apakah dengan membor matanya, pengebirian dengan celurit, atau dikil dengan kapak. Ya Allah Om, sadise. Pilihan pun jatuh dengan hukuman membuat Babang menjadi diam. Iya beneran nih, jadi biar Teteh nggak bisa dengerin semua rencananya lagi. Di sini Om Perawat lebih berpihak ke Teteh karena si Teteh lebih penurut. Bukan penurut Om, tapi takut kali sama Om. Teteh pun diberikan imbalan berupa anting yang berharga bagi si Om atas kesetiaannya. Dan Teteh pun lalu dibius. Setelah itu Om selesai berurusan dengan hukuman si Babang dan hasilnya... Ya Allah Om, tega bener nyilu adek. Om berpesan bahwa semua tindakan akan memiliki ganjaran. Dan merasa bahwa membuatnya diam itu gak cukup karena Babang bisa saja nanti lari, maka Om ingin menambahkan bonus hukuman pada jempol Babang. Bonus macam apa itu Om? Namun tiba-tiba Om dan Teteh pun berkelahi sambil ditonton si Babang. Perkelahian dihentikan dengan menangnya Teteh mengalahkan Om dengan jarum infus. Lalu Teteh menolong Babang, dan Babang pun mengeluarkan hak bersuaranya. Mantap Babang. Teteh ding. Babang dan Teteh lari mencari jalan keluar. Saat sedang asik cari-cari, mereka melihat burcak-burcak darah dan ternyata itu adalah darah si Om yang sudah bangkit dari kekalahannya. Ya Omnya udah gak ada. Alamak. Babang dan Teteh lanjut mencari jalan keluar, lalu menemukan pintu ke sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali manekin. Mayat itu woi, mayat. Melihat itu, respon mereka cukup tahu aja dan lanjut bobol tembok pakai kapak. Babang dan Teteh menuruni tangga yang ternyata di situ banyak tulang belulang dan becekan darah. Akhirnya mereka berhasil keluar. Eits, udah nangkring aja lu Om. Sambil nongkrong bareng anjingnya, si Om ngajak ngobrol-ngobrol layaknya orang dewasa dan bilang kalau keluarga yang mereka harapkan itu ya ada di sini. Namun mereka ogah dan mau cabut dari sini. Lalu Om melepas guguknya. Mereka pun masuk lagi ditemani seorang guguk. Lari terus lari dan sembunyi di ruangan manekin tadi. Mayat woi. Si Teteh dan si Babang bersembunyi namun terpisah. Lalu Om pun menyusul mereka bareng anjingnya dan berhasil menemukan si Teteh. Babang pun dengan sigap. Mereka pun berhasil keluar yang sebenarnya. Mereka menemukan sungai dan basuh-basuh Ria membersihkan najis-najis yang nempel di badannya.
lalu mencari bantuan dari mobil-mobil yang lewat namun hasilnya nihil. Tapi ada satu mobil yang mau membantu mereka. Alhamdulillah ya, sesuatu. Thank God. Ternyata ini masih Om. Kabur ah. Om, Babang, dan Teteh pun kejar-kejaran sampai mentok ke ujung jurang. Om heran kenapa Teteh selalu memilih Babang daripada Om. Om memintanya untuk pulang atau kalian bisa mati. Namun Babang langsung teriak. Om lalu mengeluarkan pistol dan menembak si Babang. Teteh memohon Om dokter untuk menolong Babang, namun malah Teteh ditodong pistol sama Om. Babang lalu berpikir keras dan mengeluarkan anting yang diberikan Om untuk si Teteh. Kok antingnya bisa sama si Babang ya? Mengingat anting itu katanya sangat berharga buat si Om. Lalu Babang membuang anting itu dan Teteh pun melancarkan aksinya. Setelah itu adalah waktu berdua-duaan Babang sama Teteh di waktu sekaratnya si Babang. Mereka pun membuat nama untuk mereka sendiri. Babang sebagai Joe dan Teteh sebagai Elizabeth. Selesai dong Babang tetehannya. Saat sedang sedih-sedihan terdengar suara anjing. Elizabeth pun menopang Joe yang ternyata masih kuat juga. Hebatnya si Bang Jo udah ditembak gitu loh. Mereka bertemu dengan para pekemah dan akhirnya mendapat pertolongan. Adegan berlanjut di ruangan rumah sakit beneran. Nah ini nih beneran rumah sakit, mumpuni soalnya. Lalu datang seekor dokter ditemani detektif. Mereka malah diinterogasi karena hasil tes DNA dan sidik jari yang membingungkan. Joe pun diberitahu bahwa kenyataannya adalah sidik jari tangan kanan dan kirinya berbeda. Tangan kanannya cocok dengan sidik jari narapidana yang dihukum mati, sedangkan tangan kirinya cocok dengan polisi yang tertembak saat bertugas. Sementara itu, Elizabeth, disingkat aja deh jadi Alice biar padet. Sementara itu, Alice di ruangan sebelah dihampiri seorang anak yang tidak menyangka akan hadirnya Alice. Anak itu bilang bahwa ibunya sudah mati karena sakit. Alice menyangkal bahwa itu karena perampokan. Namun, dokter bilang bahwa wanita yang dirampok itu tidak memiliki seekor anak. Lalu sang detektif juga bilang bahwa manekin-manekin itu... Lah mbahlah karbu. Suara siapa sih itu? Ternyata mayat-mayat itu bukan korban alias cuma mayat yang emang udah mati. Jadi si om dokter nih gak bunuh siapa-siapa. Dia justru ngebangkitin orang mati yang digabung-gabungin dari mayat orang-orang yang kondisinya masih bagus. Kalian pasti pernah denger lah ya istilah Frankenstein. Hebat juga ya si om dokter. Teknologi dari mana itu? Mana dia kerjanya sendirian kan? Wow. Tunggu. Berarti kata-kata om dokter bener dong. Kalau om dokter benar berarti om dokter baik dong. Gak baik lah, orang mau nyaingin kehendak Tuhan. Oke, balik ke cerita. Joe dan Alice pun langsung dibawa dengan paksa ke ruang isolasi. Untuk penelitian dong tentunya. What are they doing? Dan film berakhir dengan tulisan secari kertas di pintu. Dan filmnya pun selesai tamat di end. Ya, begitulah ceritanya. Mimin rasa udah cukup jelas ya kenapa scene flashback campur-campuran gitu. Itulah alasan leher mereka ditutup perban ya karena ceritanya habis dijahit disatuin dari dua orang yang berbeda. Dari awal pun kita udah dikasih clue lewat dialog dan scene-scene ingatan. Mulai dari kata-kata Om tentang dia nyelamatin Alice dan Joe, mereka beruntung bisa ditemuin sama Om tepat waktu, terus disuruh menganggap itu rumah dan keluarga. Clue yang paling clue sih kalimat rasa sakit berarti kamu hidup. Ya sesuai judulnya ya, Alive. Di sini yang gak terjawab cuma cerita masa lalunya si Om sih gimana. Sampai sekarang pun Mimin gak tahu nama tokoh dia siapa. Ya karena di IMDb juga sebagai The Man, Min. Ya gitu deh, Mimin rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya, biar Mimin semangat bikin video selanjutnya. Yang mau rekomendasi film, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Mimin pamit mundur, sampai jumpa Movie Maniakers.